Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswa sekalian dan teman-teman semua. Pada pertemuan ini kita akan masuki pembelajaran baru, lesson 4 yang mengambil tema tentang pesawat sederhana. Di buku ada di halaman 626. Di sana ada satu foto yang ditampilkan oleh penulis yang mengilustrasikan orang yang sedang mengangkat kotak dari bawah menuju ke box, ya. Orang tersebut menggunakan semacam bidang yang dimiringkan. Baik, kita akan langsung ke materi. Apa itu pesawat sederhana? Anda telah belajar bahwa kerja itu memberikan sebuah gaya pada suatu benda sehingga benda tersebut menempuh jarak tertentu. Sebuah pesawat sederhana merupakan satu alat yang memiliki sedikit, jika ada, memiliki sedikit bagian yang bisa bergerak dan menjadikan pekerjaan menjadi lebih mudah. Jika ada, itu maknanya berarti ada pesawat sederhana yang tidak ada bagian yang bisa bergerak, ya. Nanti kita akan lihat jenis pesawat sederhana tersebut. Kemudian ada satu kata kunci yang perlu kita perhatikan di sini, yaitu make it easier, ya, yang akan menjadikan pekerjaan lebih mudah, ya, bukan lebih ringan. Ini ada perbedaannya. Sebagai contoh, palu yang pada hakikatnya tidak memiliki bagian yang bergerak merupakan pesawat sederhana. Pesawat itu artinya alat, ya, alat yang kita gunakan, ya. Ada pesawat telepon, pesawat radio, pesawat televisi, dan seterusnya. Pesawat sederhana dapat mengubah gaya yang dibutuhkan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, atau arah gaya yang diberikan. Kemudian yang ketiga, atau jarak yang ditempuh oleh gaya yang diberikan. Jadi ada 3 prinsip. Prinsip kerja pesawat sederhana untuk meringankan, tetapi memudahkan pekerjaan. Yang pertama, mengubah besar gaya. Yang kedua, mengubah arah gaya. Yang ketiga, mengubah jarak tempuh gaya. Contohnya adalah sebuah palu yang dapat menjadikan pekerjaan kita menjadi lebih mudah, ya, yaitu dengan cara mengubah arah gaya tentunya pada mengubah arah gaya yang kita berikan pada palu tersebut ketika palu tersebut kita akan gunakan untuk mencabut paku, ya. Nah, ilustrasinya ada di video yang akan saya unggah bersama dengan materi ini, ya. Baik, nah kita akan lanjutkan apa itu yang disebut dengan keuntungan mekanis atau mechanical advantage. Gaya yang Anda berikan pada pesawat sederhana disebut dengan effort force. Kita mengenalnya dengan upaya, ya, atau usaha, ya. Kuasa, ya, bukan usaha, ya, kuasa, maaf, kuasa, effort force, ya.
gaya yang kita berikan pada pesawat sederhana kita sebut dengan kuasa atau effort force. Kemudian gaya yang melawan pesawat sederhana disebut dengan resistance force atau beban. Kemudian gaya yang dikeluarkan oleh pesawat sederhana pada suatu benda karena respon terhadap kuasa disebut dengan output force atau gaya luaran. Nah, gaya luaran itu kita tidak familiar ya terhadap istilah tersebut karena kita hanya mengenal 3 istilah. Di Indonesia biasanya dipakai istilah TBK ya, titik tumpu, beban, dan kuasa. Beban itu resistance force, kemudian kuasa itu effort force. Di dalam contoh kita yang pernah sebutkan, yaitu ketika palu kita gunakan untuk menarik paku seperti ini ya, maka tangan kita yang kita gunakan untuk menggerakkan palu itu disebut dengan effort force. Kemudian palu nanti akan memberikan gaya ke paku, itu berarti gaya luaran ya, output force. Sementara gaya yang menjepit paku itu kita sebut dengan beban atau resistance force ya. Baik, nah ketika kita mencabut paku menggunakan palu, itu paku akan tercabut tidak dengan ketika kita mencabutnya menggunakan tangan. Oleh karena itu di sana ada pelipat gandaan gaya yang terjadi sehingga gaya menjadi jauh lebih besar dan paku itu menjadi tercabut. Nah, jumlah pelipat gandaan yang dilakukan oleh pesawat sederhana dari effort force kita atau dari gaya yang kita berikan itu disebut dengan mechanical advantage atau keuntungan mekanis ya. Anda dapat menemukan keuntungan mekanis dari suatu pesawat sederhana dengan cara membagi gaya keluaran ya, gaya luaran atau output force dengan effort force, dengan kuasanya ya, atau ya gaya yang kita berikan ya. Misalnya Anda memberikan satu gaya 100 Newton pada pesawat sederhana untuk mengangkat sebuah kotak yang beratnya 500 Newton. Maka keuntungan mekanis dari pesawat sederhana itu adalah 500 Newton, yaitu berat bebannya dibagi dengan 100 atau gaya yang kita berikan yang dihasilkan 5. Nah, 5 ini berarti pelipat gandaannya 5 itu. Sehingga kita memiliki 100 Newton modalnya, kemudian oleh pesawat sederhana dikalikan 5. Sehingga kita bisa mengangkat sebuah kotak yang beratnya 500 Newton. Jadi modalnya 100, dapatnya 500 Newton. Maka dikatakan untung ya. Tetapi tidak dihitung dengan mengurangkan ya. Tidak dihitung dengan 500 dikurangi 100 kemudian untungnya 400, tidak demikian. Tetapi sedikit berbeda. Nah, keuntungan ini diperoleh dengan membagi ya. Sehingga yang diperoleh adalah berapa kali gaya kita dilipat gandakan. Nah, kemudian kita akan mengenal jenis-jenis pesawat sederhana ya. Secara umum pesawat sederhana itu ada 2 bagian. Yang pertama tuas atau pengungkit dan yang kedua adalah bidang miring ya. Itu dua jenis pesawat sederhana.
Jenis-jenis ini kita akan jelaskan lewat video yang lain ya, karena mungkin akan membutuhkan coret-coret di sana.